ustadu al-kitaba. Kataba itu adalah menulis. Al-ustadu ustad, al-kitaba buku. Katabal ustadu al-kitaba artinya Ustadz telah menulis sebuah buku. Itu adalah kalimat aktif. Di sini kataba dia adalah fi'il maklum. Kenapa kok fi'il maklum? Kenapa kok kata kerja aktif? Karena diketahui subjeknya. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Ustadz. Jadi ketika kata kerja tersebut disebutkan fa'ilnya atau disebutkan subjeknya, disebutkan pelakunya, maka fi'il itu disebut dengan kata kerja aktif atau kalimat aktif. Kemudian contoh di bawahnya, Sa'ala Muhammadun rajulan. Sa'ala itu bertanya. Sa'ala Muhammadun rajulan. Muhammad bertanya kepada seorang laki-laki. Nah, sa'ala di sini itu adalah kata kerja aktif. Kenapa? Karena yang bertanya disebut. Jadi yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah Muhammad. Karena pelakunya atau subjeknya itu disebutkan atau dalam bahasa Arabnya adalah fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Maka sa'ala di sini dia adalah kata kerja aktif, dan kalimat sa'ala Muhammadun rajulan itu adalah kalimat aktif karena lengkap. Di sini ada subjek, subjeknya adalah Muhammad, kemudian predikatnya adalah sa'ala bertanya, objeknya adalah rajulan seorang laki-laki. Sama di dalam bahasa Indonesia kan untuk kalimat yang komplit itu adalah yang ada subjek, predikat, objek. Bisa dikatakan sempurna. Nah, kemudian di sini kataballahu alaikum asyiyam. Kataba itu artinya adalah mewajibkan. Jadi kataba itu punya dua arti. Yang pertama adalah mewajibkan, yang kedua adalah menulis. Jadi nanti tergantung kedudukannya di dalam kalimat tersebut. Yang pas yang mana maknanya? Kalau di sini kataba di sini diartikan dengan mewajibkan. Kataballahu alaikum asyiyam. Allah telah mewajibkan, Allah telah mewajibkan alaikum atas kalian, bagimu atau atasmu, asyam berpuasa. Di sini subjeknya diketahui atau pelakunya diketahui. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan adalah Allah, gitu. Sehingga di sini adalah kalimat aktif atau fiilnya adalah fiil maklum, kata kerja aktif. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dengan al-fi'lu al-majhul, kata kerja pasif atau kalimat pasif. Nah, di sini kutibal kitabu. Kutiba al-kitabu. Kutiba itu adalah fi'il majhul atau kata kerja pasif. Kutibal kitabu. Kutiba itu artinya adalah ditulis. Kita lihat perbandingannya ya. Kalau kataba itu adalah menulis, kalau kutiba itu adalah ditulis. Kataba menulis adalah kata kerja aktif karena subjeknya diketahui, sedangkan kutiba adalah kata kerja pasif karena subjeknya tidak diketahui. Kutibal kitabu. Kitab telah ditulis. Nah, siapa yang menulis? Nah, karena tidak diketahui siapa yang menulis, maka kita mengungkapkannya adalah kutibal kitabu. Kitab telah ditulis. Nah, contohnya yang kedua, su'ila rajulun. Su'ila. Di atas itu adalah sa'ala. Sa'ala itu adalah bertanya. Bertanya adalah kata kerja aktif. Su'ila itu adalah ditanya. Ditanya adalah kata kerja pasif. Su'ila rajulun. Telah ditanya seorang laki-laki. Siapa yang bertanya? Karena tidak diketahui maka dibuatlah kalimat
pasif karena pelakunya tidak diketahui. Yang menanyakan seorang laki-laki itu tidak diketahui. Kemudian contoh yang lainnya. Nah, jadi ungkapan kata kerja pasif di dalam bahasa Arab itu contohnya semisal ketika kita kehilangan sendal, mudahnya seperti itu. Kita tidak tahu siapa pencurinya, maka kita menggunakan kalimat pasif. Jadi ukhida an-na'la, telah diambil sebuah sandal. Karena kita tidak tahu siapa yang mengambil sandalnya, sehingga kita mengungkapkannya. Jadi mengungkapkan di dalam bahasa Arab ketika pelakunya tidak diketahui maka menggunakan fi'il majhul. Contohnya tadi semisal ukhida an-na'la, telah ukhida an-na'lu, telah diambil sebuah sandal. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atasmu berpuasa. Kalau kataba itu adalah mewajibkan, yang mewajibkan adalah Allah, sedangkan kutiba diwajibkan. Di sini tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan pelakunya. Kutiba itu artinya adalah diwajibkan alaikum atasmu asyam, berpuasa. Nah, jadi penggunaan kalimat pasif atau kata kerja pasif itu punya dua digunakan punya dua faedah. Yang pertama adalah ketika pelakunya tidak diketahui. Semisal tadi sandal kita dicuri, tapi kita tidak tahu siapa pencurinya, maka kita menggunakan kata kerja pasif atau fi'il majhul. Yang kedua, pelakunya sudah jelas-jelas kita ketahui. Artinya tidak perlu disebutkan lagi karena sudah jelas. Nah, contohnya adalah di sini, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Coba kita buka ya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini kita perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 atau biar lebih besar dulu. Nah, di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Kutiba. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, min qablikum, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini itu menggunakan kutiba, tidak menggunakan kataba. Kalau kataba itu artinya adalah mewajibkan, kata kerja aktif. Sedangkan kalau kutiba itu adalah kata kerja pasif, diwajibkan. Nah, kenapa di ayat ini Allah menggunakan menggunakan kata kerja pasif? Kenapa Pak Allah tidak menggunakan kata kerja aktif? Seharusnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Seharusnya seperti itu ketika menggunakan kalimat aktif. Wahai orang-orang yang beriman, kataballahu alaikumusiyam. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa. Tetapi di ayat ini tidak demikian. Di ayat ini Allah lebih memilih menggunakan kata kerja pasif.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, kenapa? Jadi penggunaan fi'il majhul atau kata kerja pasif di surah Al-Baqarah ayat 183 yang kutiba alaikumusiyam, terus kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya adalah untuk mengetes ataupun untuk menguji imannya orang-orang yang beriman. Karena di sini tidak diketahui subjeknya yang mewajibkan siapa gitu. Jadi kalau di ayatnya, kalau kita lihat di terjemahannya pun tidak ada redaksi Allah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Yang mewajibkan siapa? Nah, sehingga digunakan kata kerja pasif. Nah, di sini salah satu tujuannya adalah untuk menguji imannya orang-orang yang beriman. Yakin nggak? Yakin atau tidak orang-orang yang beriman itu ketika diseru gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Kalau orang yang beriman itu dia sudah yakin bahwa yang mewajibkan itu pasti Allah gitu, tanpa harus disebutkan kalimat aktif. Jadi bagi orang yang beriman itu walaupun redaksi yang ada di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat pasif, subjeknya tidak ditampilkan atau lafadz Allahnya, lafzul jalalahnya tidak ditampilkan, tidak dimunculkan. Tetapi orang yang beriman itu sudah yakin. Dia yakin dengan sepenuh hati bahwa yang mewajibkan puasa ini adalah Allah. Meskipun di kalimat ini, di struktur kalimatnya itu tidak ada fa'ilnya, tidak ada subjeknya. Nah, itu adalah salah satu faidah ataupun keutamaan. Kenapa kok di ayat ini Allah menggunakan fi'il majhul atau kata kerja pasif. Dan banyak ya kalau kita pas membaca Al-Quran gitu. Itu banyak, Allah sering sekali menggunakan kalimat pasif atau kata kerja pasif. Nah, apa tujuannya ya tadi? Untuk menguji imannya orang-orang yang beriman. Mereka percaya atau tidak bahwa yang mewajibkan ini adalah Allah. Jadi tadi? Sebenarnya Allah bisa. Artinya Allah bisa saja menurunkan ayat ini dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Lafdzul jalalahnya Allahnya disebut. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atasmu berpuasa. Tetapi ketika ditampilkan dalam kalimat aktif, nah imannya orang yang beriman itu belum teruji. Jadi ditampilkan dengan kalimat pasif. Salah satu tujuannya adalah untuk menguji imannya orang-orang yang beriman. Mereka yakin atau tidak bahwa yang mewajibkan itu adalah Allah. Nah, itu adalah contoh penerapan fi'il maklum dan fi'il majhul di surat Al-Baqarah. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang di buku. Setelah kita ketahui tadi keutamaannya apa, jadi digunakan fi'il majhul atau di dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat pasif. Yang pertama adalah ketika tidak diketahui pelakunya. Kalau di Quran surah Al-Baqarah di ayat 183 tadi itu bukan karena tidak diketahui pelakunya. Tapi karena apa? Tujuannya adalah untuk menguji. Jadi beda nih. Kalau di Al-Quran ketika menggunakan kalimat pasif, setiap kita temui ayat di dalam Al-Quran, ayat itu menggunakan redaksi kalimat pasif atau kata kerja pasif, maka tujuannya adalah untuk menguji orang-orang yang beriman, menguji kita gitu. Tetapi kalau di luar Al-Quran, semisal tadi kita kehilangan sandal atau kita kehilangan uang, nah karena kita tidak tahu
tidak tahu yang mengambil siapa, maka kita menggunakan kalimat pasif karena kita tidak tahu pelakunya siapa. Tetapi kalau di Al-Qur'an itu bukan karena tidak tahu, tetapi karena tadi untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman. Nah, terus bagaimana caranya mengubah fi'il maklum ke fi'il majhul? Jadi fi'il majhul itu asalnya adalah fi'il maklum. Di dalam bahasa Arab kalimat pasif ataupun kata kerja pasif itu asalnya adalah dari kata kerja aktif. Nah, untuk mengubah kata kerja aktif ke kata kerja pasif itu ada caranya. Nah, di sini caranya, jadi cara membuat fi'il majhul. Fi'il maklumnya, jadi cara membuat fi'il majhul dari fi'il maklum. Fi'il maklumnya adalah kataba. Kataba itu adalah ditulis. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah kataba menjadi fi'il majhul? Bagaimana cara mengungkapkan menulis, kemudian kita ungkapkan menjadi ditulis, tetapi di dalam bahasa Arab. Caranya yang pertama adalah mengkasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Jadi di sini kan ada ka, ta, ba, ada huruf kaf, ta, dan huruf ba. Cara yang pertama adalah mengkasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Hurufnya di sini ada 3, ada kaf, ta, dan ba. Nah, satu huruf sebelum huruf terakhir kan huruf ba. Satu huruf sebelum huruf terakhir itu adalah huruf ta. Nah, huruf ta-nya kita kasrahkan. Yang awalnya fathah, kemudian kita rubah menjadi kasrah. Jadi yang awalnya ta, kita ubah menjadi ti. Kemudian yang kedua adalah mendomahkan semua huruf berharokat sebelumnya. Jadi satu huruf, huruf sebelum huruf terakhir. Jadi satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrahkan. Kemudian sebelumnya itu didomahkan semua. Nah, kalau di sini sebelumnya hanya ada huruf kaf. Huruf kafnya yang awalnya fathah kita rubah menjadi dhammah. Jadi caranya tadinya yang pertama adalah satu huruf sebelum huruf terakhir itu adalah dikasrahkan. Yang kedua itu adalah semua huruf sebelum huruf terakhir, pripun nggih bahasanya. Semua huruf sebelumnya itu didomahkan. Jadi kalau di sini kan satu huruf sebelum huruf terakhirnya adalah huruf ta. Nah, huruf sebelum huruf ta itu didomahkan. Jadi dari kata ba itu artinya adalah menulis, kemudian kita ubah menjadi kutiba. Itu adalah cara mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Nah, contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah faradha. Kata ba ini punya dua arti ya. Yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah mewajibkan. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Kalau di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kata ba itu artinya adalah mewajibkan. Kemudian yang kedua adalah faradha. Apa itu faradha? Faradha itu artinya adalah mewajibkan. Sehingga muncul fardu kifayah. Terus ada fardu ain. Nah, itu asalnya adalah dari faradha, mewajibkan. Kalau di dalam istilahnya kan ada yang kita kenal dengan fardu ain, fardu kifayah, terus dan seterusnya.
fardun atau fardu atau wajib itu asalnya dari farodo. Farodo yafrodu. Farodo yafrodu. Artinya adalah mewajibkan. Mohon maaf. Farodo yafridu. Raknya kasrah. Farodo yafridu. Mewajibkan. Nah, mewajibkan kita ubah menjadi diwajibkan. Nah, jadi farodo kita ubah menjadi diwajibkan. Farodo. Nah, tadi cara yang pertama adalah satu huruf sebelum huruf terakhir, maka di sini adalah huruf ra. Jadi satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrahkan. Maka di sini yang dikasrahkan adalah huruf ra. Kemudian huruf sebelumnya, sebelum huruf ra itu dikasrahkan. Didomahkan semuanya. Maka yang didomahkan adalah huruf fa. Farodo kita ubah menjadi furido. Kalau farodo itu adalah mewajibkan. Kalau furido itu adalah diwajibkan. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa di ayat di sini di Al-Baqarah ayat 183 tadi, nah, di sini ya yang di contoh yang ketiga, kenapa Allah menggunakan kutiba? Kenapa kok tidak menggunakan furido? Padahal artinya sama-sama mewajibkan. Nah, kenapa kok Allah tidak menggunakan kata furido? Kenapa kok Allah menggunakan kata kutiba? Jadi ada hikmahnya ya. Kata ba itu punya dua arti. Yang pertama adalah mewajibkan, yang kedua adalah menulis. Mungkin kita lebih familiarnya adalah menulis. Sedangkan faradha yafridu dia hanya punya satu makna, yaitu mewajibkan saja. Nah, kenapa kok di Al-Baqarah ayat 183 tadi menggunakan kutiba, menggunakan kata ba, tidak menggunakan furidah atau faradha? Karena di sini dia mempunyai dua makna. Yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa, dan kewajibannya adalah ditetapkan, dalam artian ditetapkan dalam bentuk tulisan yang tercantum di dalam Al-Quran atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukumnya tertulis sehingga kutiba mewajibkan dan apa istilahnya? Mewajibkan, kemudian ditekankan lagi bahwa kewajibannya itu tertulis atau hukumnya tercantum di dalam Al-Quran. Sehingga digunakanlah kata kutiba, bukan furido. Nah, itu adalah alasan kenapa di ayat ini menggunakan furido, bukan menggunakan kutiba, tidak menggunakan furido, karena kewajibannya tidak hanya diwajibkan melalui lisan saja, tetapi ditetapkan hukumnya melalui tulisan yang tercantum di dalam Al-Quran. Hukum puasa kan wajib, nih. Nah, kita tahu hukum puasa itu wajib dari mana, nih, tadi? Karena tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi diwajibkan dan dicantumkan sehingga menggunakan kutiba. Diwajibkan dan dituliskan hukumnya di dalam Al-Quran. Karena kata ba punya dua makna. Mewajibkan, kemudian menulis. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang selanjutnya adalah akmala. Akmala itu artinya adalah menyempurnakan atau menyelesaikan. Akmala yukmilu. Akmala yukmilu. Nah, di sini berbeda. Kalau di atas tadi itu hurufnya cuma 3 ya. Kalau di sini hurufnya ada 4. Ada hamzah, kaf, mim, dan lam. Caranya masih sama. Satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrahkan.
maka di sini adalah huruf mim. Yang awalnya ma, kita ubah menjadi mi. Kemudian semua huruf sebelum huruf mim itu didomahkan kecuali, nah ada pengecualian, kecuali huruf yang harokatnya sukun. Huruf yang harokatnya sukun tidak diubah. Jadi yang sukun ya udah nggak usah diubah, nggak usah diotak-atik. Nah, karena di sini sebelum huruf mim itu kan ada dua huruf, ada huruf kaf dan ada huruf hamzah. Karena huruf kafnya sudah sukun, maka tidak boleh diubah. Yang kita ubah adalah huruf hamzahnya. Yang awalnya harokatnya fathah, kita ubah menjadi dhammah. Yang awalnya adalah akmala, kemudian kita majhulkan, kita jadikan kata kerja pasif, maka menjadi ukmila. Menyempurnakan, kemudian kita ubah menjadi disempurnakan. Akmala, kita ubah menjadi ukmila. Kalau yang di Al-Quran itu yang sepertinya untuk yang di Al-Quran itu menggunakan kata kerja aktif. Iya, kata kerja aktif. Yang di Quran surah apa? Al-Maidah ayat 3 yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah abada. Abada ya'budu, beribadah atau menyembah. Disembah, jadi kita ubah dari menyembah menjadi disembah, maka menjadi ubida. Huruf sebelum huruf terakhir itu di kasrah, dan huruf sebelumnya, berarti huruf ain, itu di dhammah. Ini adalah untuk fi'il madhi, kata kerja di masa lalu atau di masa lampau atau telah terjadi. Kemudian kan fi'il ada dua kan, nggak ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari bagaimana caranya? Berbeda dengan fi'il madhi tadi. Kalau fi'il mudhari, kita lihat contohnya adalah yaktubu. Yaktubu, bagaimana cara mengubah yaktubu, sedang menulis, menjadi sedang ditulis. Sedang menulis menjadi sedang ditulis. Yang pertama adalah dengan mendommahkan huruf pertama. Jadi huruf yang pertama di sini ada huruf ya. Huruf yang pertamanya adalah huruf ya. Huruf pertamanya didommahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah memfathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Nah, di sini satu huruf sebelum huruf terakhir itu kan ada huruf ta. Huruf terakhirnya huruf ba. Maka satu huruf sebelum huruf terakhir itu adalah huruf ta. Maka huruf ta-nya yang awalnya dhammah, yaktubu tu, kemudian kita ubah dari dhammah menjadi fathah ta. Maka dari yaktubu kita ubah menjadi yuktabu. Dari sedang menulis menjadi sedang ditulis. Kemudian yukmilu, sedang menyempurnakan. Nah, kita ubah menjadi sedang disempurnakan. Maka ya tadi akmala yukmilu. Huruf yang pertama itu didomahkan. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya kan huruf lam. Satu huruf sebelumnya maka huruf mim. Huruf mimnya itu kita fathahkan. Sedang disempurnakan. Kemudian contoh yang ketiga ada yaftahu. Yaftahu, fataha, yaftahu. Yaftahu artinya adalah membuka, sedang membuka. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ubah menjadi sedang dibuka? Ini tadi. Satu huruf sebelum huruf terakhir itu kita fathahkan dan huruf pertamanya kita dhammahkan, maka menjadi yuftahu, sedang dibuka. Kemudian
Ya'budu sedang menyembah atau sedang beribadah. Ya'budu. Nah, ya'budu itu kita ubah dengan mendomahkan huruf pertama yang ya yang awalnya fathah kita domahkan menjadi harokannya domah menjadi yu, dari ya menjadi yu. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhirnya kan dal. Satu huruf sebelum huruf terakhir. Berarti sebelumnya huruf dal itu adalah huruf huruf ba. Huruf ba-nya yang awalnya adalah bu, kita ubah menjadi ba. Maka menjadi dari ya budu menjadi yu'badu. Dari sedang menyembah menjadi sedang disembah. Itu adalah untuk fi'il mudhari'. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita hari ini belajar tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Monggo jika ada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi pelajaran hari ini hanya ada dua nih, fi'il maklum dan fi'il majhul. Oke, saya izin bertanya. Oke, monggo. Oke. Untuk yang yukmilu menjadi yukmalu, syarat tadi yang pertama itu dari fi'il mudhari', yang dari fi'il mudhari' dengan mendomahkan huruf pertama. Berarti huruf pertama kan sudah domah. Berarti nggih mengikuti saja nggih yang berarti. Kalau sudah domah ya sudah gitu aja gitu. Jadi yukmalu itu karena memang huruf pertamanya sudah dhammah. Jadi kalau sudah dhammah ya sudah, artinya tidak perlu diubah-ubah lagi. Jadi tetap yukmalu. Bentar saya berikan contohnya. Bentar. Ini. Nah, yukmalu ya. Yukmalu. Nah, dari kata akmala, nah di sini akmala yukmilu. Nah di sini akmala yukmilu. Kenapa kok enggak akmala yakmalu? Karena memang polanya adalah akmala yukmilu. Polanya dari sananya sudah seperti itu. Jadi fi'il mudhari' ya. Sebenarnya belum kita bahas. Ini untuk materi tambahan mawon. Jadi fi'il mudhari' itu punya yang namanya wazan. Wazan. Nah, wazan atau pola. Ini nanti biasanya dipelajari di ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu salah satu cabang lain di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, contohnya kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, ini polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, kata bayak tubuh itu polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau tadi akmala yukmilu itu polanya adalah af'ala yuf'ilu. Akmala yukmilu af'ala yuf'ilu. Kataba yaktubu fa'ala yaf'ulu. Jadi semua kata kerja di dalam bahasa Arab, semua kata kerja itu punya yang namanya wazan. Semua kata kerja itu punya yang namanya wazan atau pola. Polanya.
jumlah total polanya itu yang sering digunakan itu ada 22 pola. Dan ini harus dihafalkan. Jadi 22 pola ini sebenarnya ada 35 ya. Ada 35 pola. Ada 35 pola. Nah, akan tetapi yang sering digunakan adalah yang 22 pola. Nah, ilmu shorof itu nggih tadi salah satunya nggih niki menghafalkan 22 pola. Jadi ada fa'ala yaf'ulu, terus ada fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, af'ala yuf'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, terus infa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'alu, dan seterusnya. Ada total 22 pola. Dan itu nggih tadi memang harus dihafalkan kan, kalau di cabang ilmu shorof. Karena kita belum masuk ke shorof, kita kan sekarang masuk di cabang ilmu nahwu. Jadi mempelajari harokat akhirnya. Kalau shorof itu mempelajari harokat sebelum huruf terakhirnya. Kalau kita yang sedang kita pelajari di sini itu adalah mempelajari niki. Mempelajari niki. Harokat huruf terakhirnya. Kalau shorof itu yang dipelajari adalah yang ini. Harokat sebelum huruf terakhir. Jadi yang kita pelajari niku ini baru yang harokat akhir huruf terakhir. Nah, yang sisanya yang niki itu ada di shorof. Hal yang ini itu ada di nahwu. Nah, shorof dan nahwu itu saling melengkapi. Jadi istilahnya nahwu itu adalah bapaknya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada intinya kan ada dua. Ada nahwu, ada shorof. Kalau yang nahwu tadi mempelajari harokat huruf terakhir. Kalau yang shorof itu adalah mempelajari pola huruf sebelum huruf terakhir termasuk harokatnya. Kalau nahwu itu adalah ibunya, shorof itu adalah bapaknya. Dan untuk menjadi kalimat sempurna, itu kita harus menguasai dua ini, dua cabang ilmu ini, ada nahwu dan ada shorof. Nah, sekarang kita berada di posisi yang nahwu. Ya, ada pertanyaan lainnya lagi, monggo. Berhenti perbaikinya bagaimana? Ya, monggo kalau ada pertanyaan lain. Kalau bertanya bukan dari materi, tetapi ada hubungannya dengan fiil, bisa, Ustaz. Ya, monggo, boleh. Saya membaca Quran itu ada dua kata yang artinya, dua pengucapan yang artinya itu sama. Yang satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Yang satu pada Quran surat Al-Ankabut ayat berapa ya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu artinya juga utlu. Ini juga bacalah. Niku mohon penjelasan. Artinya sama kok pakai beda nopo bahasa. Matur nuwun. Yang satu tadi di surat nama? Al-Ankabut ya? Al-Ankabut ayat berapa ya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, yang fungsi sholat itu loh. Oh, okay. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Al-Ankabut ayat 45 kalau tidak keliru. Oke. Nggih. Al-Ankabut. Utluma uhiya, sebentar saya cari dulu. Oh, nggih, sudah ketemu. Al-Ankabut ayat 45 dan ala-ala nggih. Ambil saya screen. Bedanya apa ngoten nggih?
Nggih. Jadi niku nggih. Istimewanya bahasa Arab itu pilihan katanya banyak ngoten. Jadi contohnya contoh lainnya, puasa itu dalam bahasa Arab ada dua, ada yang namanya saum, ada yang namanya siam. Kalau yang di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu menggunakan kata siam. Tetapi kalau yang di Quran surah Maryam ayat berapa nih? Saya agak lupa. Bentar. Saum. Saum. Nah, di sini di Quran surah Maryam ayat 26 juga menggunakan kalau di sini menggunakan kata saum. Bedanya saum sama siam apa? Padahal kalau di terjemahan itu sama-sama artinya puasa, tetapi punya makna yang berbeda. Nah, kalau siam itu adalah puasa yang sudah spesifik. Dalam artian ada aturannya yang jelas, ada aturan-aturannya, kapan mulai berpuasa, kapan waktu berakhirnya, yang membatalkan puasa, syarat sah puasa. Maka di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu menggunakan kata asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Karena berpuasanya ada aturan khususnya, aturan spesifiknya. Yang membatalkan puasanya pun sudah jelas aturannya. Nah, tetapi kalau di Quran surah Maryam ayat 26 niku itu menggunakan kata saum, padahal artinya sama-sama berpuasa. Kita buka ya. Maryam surat ke-19. Surat ke-19 ayat 26. Nah, di sini. Nah. Di sini fakuli washrobi wa qarri a'yuna dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat 26 itu ada fakuli inni rahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Saumnya artinya adalah berpuasa. Bedanya apa dengan yang di ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi? Kalau saum, dia di sini puasanya tidak spesifik. Dalam artian tidak ada aturan bakunya, tidak ada aturan-aturan seperti syarat sah puasa, pembatal puasa. Karena di sini puasanya adalah untuk tidak berbicara kepada siapapun, bukan puasa yang Ramadan. Bukan puasa yang menahan diri dari makan, minum dan seterusnya dari terbit fajar hingga matahari tenggelam. Nah, kalau tadi itu adalah di ini ya, di Quran surah Al-Alaq yang Iqra dan Utlu. Quran surah Al-Alaq. Nah, di sini. Nah, di sini adalah Iqra, bacalah. Kemudian kalau yang di Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut. Bentar, saya lupa. Al-Anka tadi itu berarti yang utluma uhiya. Uhiya. Nah. Kayaknya asal katanya itu Ustadz tilawah gitu loh. Nggih. Al-Ankabut tadi surat ke berapa nggih? Saya lupa. 29. Oh iya, 29. Nah, 29. 29. Oh niki. Nah, ayat 45.
Nah niki ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Nah, di sini menggunakan utlu. Bedanya apa? Jadi kalau ayat qra'u, Iqra yang di Quran surah Al-Alaq ayat 1 tadi itu kan Iqra. Iqra. Nah, asalnya niki dari qara'a yaqra'u. Niki membaca. Maka di sini artinya adalah bacalah. Karena yang di Quran surah Al-Ankabut tadi ayat 45 tadi itu kan utlu. Itu asalnya dari di sini dari talayatlu. Sebentar. Yatlu. Kalau di sini itu artinya itu adalah membaca sekaligus memperhatikan. Jadi sebenarnya itu maknanya berbeda. Mungkin kalau diterjemahkan dengan makna yang sama, dengan arti yang sama. Tetapi kalau dari segi bahasa Arab, dari bahasa sumbernya, itu punya makna yang berbeda. Kalau tidak salah, ini pernah dibahas ketika pengajian Ahad pagi. Seingat saya pernah dibahas. Pernah dijelaskan juga oleh beliau alasan. Bedanya, kalau kalau qara ayat qra'u itu membaca dalam artian maksudnya dalam artian dibaca saja. Tetapi kalau utlu, kalau iqra tadi hanya sekedar dibaca saja. Tetapi kalau yang utlu, bacalah di sini itu adalah membaca dan diminta untuk memperhatikan dan merenungkan. Nah, sehingga tadi di Quran surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan konteks asli bahasa Arabnya ya, makna asli dari bahasa Arabnya. Bacalah dan perhatikanlah dengan penuh perhatian. Apa? Uwahya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu adalah Alkitab Al-Qur'an. Jadi perintahnya di sini tidak hanya sekedar membaca, tetapi dibaca kemudian diperhatikan, difahami dengan penuh perhatian. Itu adalah bedanya Iqra dan utlu. Niku Pak sebelah yang tanya Pak Ambar ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, ngoten. Niku. Kalau tidak salah saya ingat saya pernah dibahas di pengajian Ahad pagi. Makna talayatlu, kemudian qara ayat qra'u. Sama. Sehingga nanti akan muncul istilah niki. Istilah saya lanjutkan lagi ya. Dari qara ayat qra'u, nah di sini saya turunkan. Dari qara ayat qra'u nanti akan muncul istilah qiraah, qiraatun. Qiraah itu artinya adalah bacaan. Nah, kemudian dari talayatlu itu akan muncul namanya tilawah. Nah, bedanya apa? Bedanya qiraah dan tilawah. Jadi beda. Qiraah itu dia hanya sekedar membaca. Jadi kalau kita semisal membaca Al-Qur'an saja, tidak merenunginya, itu disebut dengan qiraah. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita baca artinya, kemudian kita renungi, kita baca tafsirnya, itu disebut dengan tilawah. Jadi semisal kita membaca Al-Qur'an, kita renungkan, kita tadaburi, itu disebut dengan tilawah, bukan qiraah. Nah,
istilah ini yang sering digunakan di Indonesia nih. Terkadang dua istilah ini terkadang penggunaannya keliru, Matan. Jadi beda. Kalau qiraah itu jika hanya sekadar membaca, tetapi kalau tilawah itu membaca plus memperhatikan, merenungkan. Matan. Itu adalah pemilihan rahasia pemilihan kata di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang pemilihan katanya tadi khusus istimewa. Kenapa Allah menggunakan kata ini? Termasuk nih manusia. Kalau kita cari nih, manusia di dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya ada banyak. Ada an-nas, qul a'udzu birabbin nas. An-nas di situ diartikan manusia. Kemudian contoh yang lainnya adalah al-insan. Al-atak yang itu yang di surah al-insan. Al-insan juga diartikan manusia. Kemudian ada al-bashar. Al-bashar itu di surat apa saya lupa. Itu juga diartikan manusia. Nah, bedanya apa? Ada perbedaannya. Jadi setiap makna itu setiap kata walaupun ketika kita lihat di terjemahan itu punya makna yang sama, tetapi sebenarnya dari bahasa aslinya, dari bahasa sumbernya punya makna yang berbeda. Dan memang ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa lain, karena bahasa aslinya Al-Quran itu adalah bahasa Arab, sedangkan seluruh bahasa di dunia ini ataupun di bumi ini tidak ada yang bisa menyetarai ataupun tidak ada yang setara dengan bahasa Arab. Jadi ada beberapa padanan kata yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa padanan kata di dalam bahasa Arab yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, termasuk di bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini ya. Bahkan apa istilahnya? Kalau tadi kan kita lihatnya dari kenapa kok menggunakan talayatlu, kenapa kok menggunakan utlu, kenapa menggunakan ikra, kenapa menggunakan kata siam, kenapa menggunakan kata saum, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kalau yang beliau Al-Ustadz yang sekarang itu kan beliau khususnya itu kan di S1 beliau kan di sastra Arab di Al-Azhar. Jadi S1-nya beliau itu di jurusan kalau tidak salah sastra Arab. Dan spesialisasinya di bahasa Al-Quran. Nah, di tulisan beliau yang di S2, nanti kalau semisal membaca di S2 beliau itu judulnya adalah peristiwa hari kiamat di surah Al-Waqiah kalau tidak salah. Dan itu dibahas, kalau tadi kan kita membahasnya dari dua padanan kata, dari utlu dan ikra. Nah, kalau yang di tulisan beliau, yang di tulisan tesisnya itu, kalau nanti semisal ketemu ya, S2-nya beliau kan di UIN Sunan Kalijaga di Jogja tahun 2016. Nanti bisa dicari. Mungkin kalau semisal ke UIN Sunan Kalijaga di UIN Suka, S1-nya kan di Al-Azhar, S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, nanti bisa mampir ke perpustakaan ke UIN Sunan Kalijaga. Nah, nanti bisa dicari tesis yang tulisannya peristiwa hari kiamat di surah Al-Waqiah, kajian semiotika Al-Quran. Nah, di situ itu bahkan sampai dibahas harokatnya. Kenapa harokatnya dhammah, kenapa fathah, kenapa kasrah. Jadi sampai sedetail itu dari segi harokatnya pun sampai dibahas. Kalau tadi kan kita hanya membahas dari segi dua padanan kata. Kita belum sampai membahas dari segi harokat. Jadi harokat itu punya makna sendiri. Ketika harokatnya fathah, maka dia mempunyai makna untuk terbuka untuk semuanya. Ketika dhammah dan seterusnya ada makna-makna tersendirinya. Nah, ini kalau nanti misal ada yang tertarik, nah itu nanti biasanya masuknya itu ke dalam mungkin ke ilmu apa ya? Ilmu balaghah ataupun kita di kajian semiotika Al-Qur'an. Jadi penggunaan redaksi ataupun pilihan kata di dalam Al-Qur'an termasuk pilihan harokat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa harokatnya dipilih menggunakan dhammah? Kenapa fathah? Kenapa kasrah? Nah, itu punya makna sendiri. Ya. Ada pertanyaan lain lagi, monggo?
sama ya. Jadi contoh lainnya semisal majelis nonton. Majelis nonton. Jadi majelis itu kan asal katanya dari jalasa yajlisu nonton. Padahal di dalam bahasa Arab itu kan duduk itu ada dua. Yang pertama adalah jalasa yajlisu, yang kedua adalah qa'ada yaq'udu. Nah, kenapa kok yang dipilih adalah jalasa yajlisu kemudian diturunkan menjadi majelis nonton. Karena kalau jalasa yajlisu itu adalah duduk dari tempat yang rendah pindah ke tempat yang tinggi. Sedangkan qa'ada yaq'udu itu duduk dari tempat yang tinggi pindah ke tempat yang rendah. Sehingga kata yang dipilih adalah jalasa yajlisu sehingga menjadi majelis. Maka majelis itu adalah mengangkat derajat seseorang dari yang derajatnya rendah pindah ke derajat yang tinggi. Dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu, maka tempat yang mengangkat derajat seseorang dari yang awalnya rendah menjadi tinggi, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu adalah majelis. Kalau ada pertanyaan, belum ada, coba saya tanyakan dulu ya. Mas Faisal, pripun kabarnya Mas Faisal? Oh, keluar. Oke. Mas Faisal ada nih? Oh, iya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa bergabung lagi ya Mas Faisal. Ada pertanyaan dari Mas Faisal untuk materi malam hari ini pripun bisa sakit difahami? Masih bisa diikuti Ustaz terkait kalimat aktif dan pasif. Ya, materi hari ini pripun cukup menarik ataupun seperti apa menurut Mas Faisal? Ya menarik Ustaz. Saya bisa tahu ternyata ada susunan kata di dalam bahasa Arab ya terkait kalimat pasif dan aktif itu Ustaz. Sama tadi perbedaannya antara dua pemilihan kata yang berbeda dalam Al-Qur'an gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau yang lainnya pripun sinten niki? Bu Yuni, pripun Bu Yuni, ada pertanyaan sakit difahami materi malam hari ini? Insya Allah masih bisa memahami. Oke. Kalau yang tadi yang padanan kata tadi yang misal ada dua kata, kenapa menggunakan kata ini, kenapa menggunakan kata itu? Bisa difahami yang tadi? Insya Allah bisa. Masih bisa paham ya. Penjelasannya bisa dipahami. Terlalu cepat betul? Atau sudah pas? Sudah pas, sudah enggak terlalu cepat. Untuk saya masih bisa memahami, Mas. Ya, alhamdulillah. Mas Heri ada pertanyaan? Sakit bisa dipahami ya materi malam hari ini? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, Niko, materi kita pada malam hari ini. Jadi tadi tentang fi'il maklum dan fi'il majhul, tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Tadi yang perlu kita kita pahami bahwa penggunaan kalimat pasif atau penggunaan kata kerja pasif itu adalah ketika yang pertama adalah pelakunya belum kita ketahui, atau yang kedua itu pelakunya sudah kita ketahui tapi kita ingin menyembunyikannya. Contohnya mungkin ketika di persidangan, di persidangan di depan di persidangan, ketika hakim itu ingin menyembunyikan pelakunya, bisa di dalam bahasa Arab itu bisa. Jadi hakim itu bisa menggunakan kalimat lain untuk menyembunyikan pelakunya. Semisal ada yang nyolong dompet, atau ada yang mencuri dompet atau sendal gitu. Kemudian masuk ke pengadilan. Nah, kemudian hakim ini sebenarnya sudah diketahui gitu. Semua orang sudah tahu yang mencuri itu si A gitu. Tapi hakim ini dia ingin istilahnya menyembunyikan pelakunya, karena pelakunya sudah
diketahui dan hakim tidak ingin menyebutkannya lagi, sehingga dikatakan telah diambil sendal, bukan si A telah mengambil sendal. Jadi dalam bahasa Arab bisa ada cara untuk menyembunyikan pelaku. Tetapi kalau konteksnya itu digunakan di dalam Al-Quran, itu bukan untuk menyembunyikan pelaku, berbeda nggih. Kalau untuk bahasa keseharian itu adalah untuk menyembunyikan pelakunya, atau pelakunya tidak diketahui antara dua itu. Tetapi kalau di bahasa Al-Quran, itu konteksnya adalah untuk menguji, gitu. Kalimat yang digunakan untuk menguji. Seperti yang di Al-Baqarah ayat 183 tadi, menguji imannya orang-orang beriman. Yakin atau enggak? Gitu. Yakin atau enggak? Karena kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Itu pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam belajar. Dan yang namanya belajar memang butuh waktu. Memang butuh proses. Imam Syafi'i saja itu beliau asalnya itu bahasa Arab itu. Beliau belajar bahasa Arab selama 40 tahun padahal bahasa asli beliau bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan kita yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab, kan? Jadi kita belajarnya memang butuh waktu dan butuh proses, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Maka ya tadi senantiasa kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Nas'alullaha al-istiqomah, kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam belajar dan keistiqomahan berbuat kebaikan. Kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Nahtatim bilhamdalillah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.